semuanya, selamat datang pada video pembahasan kali ini yang akan mengulas pentingnya psikologi sebagai landasan dalam dunia pendidikan. Psikologi memegang peranan yang sangat penting dalam memahami proses belajar, mengajar, baik sisi pengajar maupun peserta didik. Dalam video ini, kita akan menggali berbagai konsep utama dalam psikologi yang relevan dengan pendidikan. Mulai dari psikologi perkembangan yang membahas tahapan pertumbuhan dan perkembangan individu, hingga psikologi belajar yang menjelaskan bagaimana cara orang belajar dan bagaimana pengaruhnya terhadap metode pengajaran. Selain itu, kita juga akan membahas aliran-aliran psikologi belajar yang memberikan wawasan tentang pendekatan berbeda dalam proses pembelajaran. Psikologi sosial turut berperan dalam memahami interaksi sosial di dalam kelas. Baik, mari kita mulai dengan membahas konsep-konsep ini secara mendalam untuk memahami bagaimana psikologi dapat memberikan landasan yang kokoh bagi pendidikan yang lebih efektif dan bermakna. Psikologi memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, berfungsi sebagai landasan untuk memahami bagaimana individu belajar berkembang berinteraksi dalam lingkungan pembelajaran. Sebagai cabang ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental, psikologi memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai aspek manusia, termasuk emosi, motivasi, kognisi, dan kepribadian. Wawasan ini menjadi fondasi dalam merancang strategi pendidikan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, memahami psikologi sebagai landasan pendidikan tidak hanya memperkaya perspektif pendidik, tapi juga menjadi salah satu langkah utama untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan berkeadilan. Memahami perbedaan individu, setiap peserta didik tentunya memiliki karakteristik unik, baik dari segi kemampuan, gaya belajar, motivasi, maupun latar belakang sosial, budaya. Psikologi membantu pendidik untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan ini sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Meningkatkan motivasi belajar. Motivasi adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan belajar. Psikologi memberikan wawasan tentang bagaimana membangun motivasi intrinsik dan ekstrinsik peserta didik, misalnya melalui pemberian penghargaan, penguatan positif, atau dengan menciptakan tantangan yang relevan dan bermakna, mendukung perkembangan peserta didik. Psikologi perkembangan membantu pendidik memahami tahapan-tahapan perkembangan peserta didik, baik secara kognitif, emosional, maupun sosial. Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa materi dan metode pembelajaran sesuai dengan tingkatan perkembangan peserta didik. Mengatasi masalah belajar, tidak semua peserta didik dapat belajar dengan cara yang sama. Mungkin beberapa menghadapi kesulitan belajar seperti gangguan perhatian, kecemasan, atau ketidakmampuan tertentu. Dengan landasan psikologi, pendidik dapat mengenali tanda-tanda masalah ini dan memberikan intervensi yang tepat, mengelola interaksi dan hubungan dalam kelas. Psikologi juga membantu pendidik dalam mengelola dinamika kelas dengan memahami teori-teori seperti empati, komunikasi, efektif, dan kerjasama. Pendidik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi positif antara peserta didik dan guru. Psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi yang secara khusus membahas perubahan dan perkembangan individu sepanjang rentang kehidupannya, baik secara fisik, kognitif, emosional, maupun sosial. Perkembangan individu berlangsung melalui berbagai tahapan yang memiliki karakteristik unik. Misalnya, anak usia dini cenderung belajar melalui eksplorasi dan bermain, sedangkan remaja memulai menunjukkan kemampuan berpikir abstrak dan kritis. Pemahaman terhadap ciri khas setiap tahap perkembangan ini memungkinkan pendidik untuk memberikan stimulasi yang tepat, baik dalam hal materi pelajaran maupun pendekatan pengajaran. Teori-teori psikologi perkembangan seperti teori Piaget
dengan perkembangan kognitif atau teori Erikson dengan perkembangan psikososial memberikan kerangka kerja bagi pendidik untuk mengenali tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai oleh peserta didik pada usia tertentu. Misalnya, pada tahap perkembangan remaja, Erikson menekankan pentingnya pembentukan identitas diri dalam pendidikan. Pemahaman ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi minat, nilai, dan tujuan hidup mereka. Psikologi perkembangan juga membantu pendidik menangani perbedaan individu di dalam kelas karena tidak semua peserta didik berkembang pada kecepatan yang sama, sehingga dibutuhkan fleksibilitas dalam proses pembelajaran dengan landasan psikologi perkembangan. Pendidik dapat mengadaptasi metode pengajaran untuk mendukung peserta didik dalam mengalami percepatan maupun keterlambatan perkembangan. Psikologi belajar adalah cabang psikologi yang fokus pada bagaimana individu memperoleh, memproses, dan mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai. Dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang psikologi belajar membantu pendidik menciptakan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Psikologi belajar membantu menjelaskan bagaimana individu belajar, baik melalui pengalaman langsung, pengamatan, maupun interaksi sosial. Teori-teori seperti behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme menawarkan pandangan yang beragam tentang proses belajar. Psikologi belajar membantu pendidik mengenali bahwa setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditory, dan kinestetik. Dengan memahami gaya belajar ini, pendidik dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih efektif. Peran lingkungan dalam pembelajaran lingkungan fisik dan sosial memiliki pengaruh besar terhadap proses belajar. Psikologi belajar menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif seperti suasana kelas yang mendukung interaksi positif dan bebas dari gangguan. Dengan memahami psikologi belajar, pendidik dapat merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, memberikan umpan balik untuk mendorong perkembangan belajar, mengelola kelas secara efektif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran. Aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh besar dalam dunia pendidikan. Behaviorisme menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Aliran ini berpandangan bahwa belajar adalah hasil dari hubungan antara stimulus, rangsangan, dan respon, reaksi. Tokoh-tokoh seperti Ivan Pavlov, B.F. Skinner, dan John D. Watson mengembangkan teori ini. Dalam pendidikan, pendekatan behaviorisme sering diterapkan melalui penguatan positif dan negatif. Misalnya, pemberian hadiah untuk perilaku yang diinginkan atau penghapusan konsekuensi negatif sebagai motivasi belajar. Kognitivisme berfokus pada proses mental seperti berpikir, memahami, dan mengingat. Aliran ini menganggap belajar sebagai proses aktif di mana individu membangun pemahaman berdasarkan pengalaman dan informasi yang diterima. Tokoh penting dalam aliran ini adalah Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Dalam pendidikan, pendekatan kognitivisme diterapkan melalui strategi seperti pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning, dan scaffolding, di mana pendidik memberikan dukungan yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Konstruktivisme merupakan perkembangan dari kognitivisme yang lebih menekankan pada peran individu dalam membangun pengetahuan sendiri. Menurut aliran ini, belajar bukan sekedar transfer informasi, tapi proses aktif di mana individu menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya. Tokoh seperti Vygotsky dan Piaget juga berkontribusi pada pandangan ini. Dalam praktik pendidikan, pendekatan konstruktivisme diterapkan
melalui pembelajaran kolaboratif seperti eksperimen dan eksplorasi mandiri. Humanisme memandang belajar sebagai proses untuk memenuhi potensi diri manusia secara menyeluruh. Aliran ini menekankan pentingnya emosi, motivasi, dan kebutuhan dasar dalam proses pembelajaran. Tokoh seperti Abraham Maslow dengan hierarki kebutuhan dan Carl Rogers dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sangat berpengaruh dalam aliran ini. Dalam pendidikan, pendekatan humanisme diterapkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan menghargai kebutuhan individu. Psikologi Gestalt menekankan pada persepsi dan bagaimana individu memproses informasi secara menyeluruh. Aliran ini berfokus pada bagaimana individu memahami pola atau struktur dalam belajar. Prinsip-prinsip seperti keseluruhan lebih penting daripada bagian-bagian menjadi dasar pendekatan ini. Dalam pendidikan, teori Gestalt dapat diterapkan dengan memberikan konteks yang jelas dalam pembelajaran sehingga peserta didik dapat memahami hubungan antara konsep-konsep yang diajarkan. Setiap aliran psikologi belajar menawarkan perspektif yang berbeda-beda dalam memahami proses belajar dan pembelajaran. Pendidik dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif, bermakna, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Fokus utama psikologi sosial adalah mempelajari bagaimana interaksi sosial, hubungan antara individu, serta pengaruh lingkungan sosial dapat mempengaruhi perilaku, sikap, dan perkembangan individu. Dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang psikologi sosial menjadi esensial untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendukung pertumbuhan sosial emosional peserta didik, serta meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Pengaruh lingkungan sosial terhadap pembelajaran. Psikologi sosial menjelaskan bahwa individu tidak pernah belajar dalam ruang hampa. Proses belajar selalu terjadi dalam konteks sosial, baik melalui interaksi dalam teman sebaya, guru, maupun lingkungan keluarga. Misalnya, norma-norma dalam kelas dapat mempengaruhi motivasi siswa untuk berprestasi atau berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Konformitas atau kecenderungan individu untuk menyesuaikan diri dengan kelompok sangat mempengaruhi perilaku peserta didik. Misalnya, seorang siswa lebih termotivasi untuk belajar jika lingkungannya menunjukkan sikap positif terhadap pendidikan. Sebaliknya, tekanan sosial dari kelompok sebaya yang memiliki sikap negatif terhadap pembelajaran dapat menurunkan motivasi dari hasil belajar. Pembentukan sikap dan nilai melalui pendidikan psikologi sosial juga menekankan pentingnya proses pembentukan sikap dan nilai yang terjadi di lingkungan pendidikan. Melalui proses sosialisasi, siswa belajar memahami norma-norma sosial, menginternalisasikan nilai-nilai moral, dan mengembangkan empati terhadap orang lain. Guru, institusi, pendidikan memiliki peran sebagai sosial yang dapat memberikan contoh perilaku positif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Konflik dan resolusi dalam interaksi sosial. Interaksi sosial dalam pendidikan seringkali melibatkan konflik baik antara siswa maupun antara siswa dan guru. Psikologi sosial memberikan panduan tentang cara mengelola konflik melalui pendekatan yang konstruktif. Misalnya, penerapan strategi media atau diskusi kelompok dapat membantu menyelesaikan konflik, mengurangi ketegangan, dan meningkatkan hubungan sosial antara individu. Pendekatan psikologi sosial juga membantu guru dalam menciptakan hubungan yang baik dengan siswa, mendorong kolaborasi, serta membangun kepercayaan di lingkungan sekolah. Meskipun kontribusi yang signifikan sebagai landasan pendidikan dengan menyediakan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial yang mempengaruhi proses belajar mengajar, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan intelektual dan emosional siswa, serta mempersiapkan mereka untuk berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial.
psikologi sebagai landasan pendidikan memberikan wawasan yang mendalam untuk memahami perilaku, perkembangan, dan dinamika individu dalam proses belajar. Pemahaman terhadap psikologi tidak hanya membantu dalam mengenali perbedaan individu dan kebutuhan peserta didik, tapi juga dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung potensi maksimal setiap individu. Pendidikan tidak hanya menjadi upaya mentransfer pengetahuan, tapi juga proses membangun manusia yang mampu berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkontribusi bagi masyarakat. Melalui integrasi psikologi ke dalam praktik pendidikan, kita dapat mewujudkan sistem pembelajaran yang lebih adaptif, relevan, dan bermakna sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Inilah langkah nyata untuk menciptakan generasi pembelajar yang tidak hanya cerdas tapi intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau punya opini tentang video psikologi ini, bisa komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, lalu share jika video ini bermanfaat. Dadah!